Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menutup pintu ijtihad. Siapapun yang telah memenuhi syarat ijtihad, maka secara otomatis dia akan menjadi seorang mujtahid. Cuma yang perlu ditanyakan, siapa yang sampai ke tempat tersebut? Misalkan ada yang bertanya, orang ini sudah menghafal Al-Quran, ayat-ayat hukum mengerti, ilmu usul fiqh, hadisnya, usul tafsirnya, semuanya, ilmu bahasa Arabnya, semuanya sudah ngerti. Jadi orang ini tidak boleh lagi taklid setelah itu. Jadi orang ini menjadi mujtahid. Cuma siapa yang sampai kepada derajat ini? Siapa yang sampai kepada derajat ini? Tidak ada yang bisa menutup pintu ijtihad. Cuma sekarang siapa yang bisa memasuki wilayah ijtihad saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ini termasuk nasib baik kita pada zaman ini. Segala permasalahan sudah diselesaikan oleh para mujtahid terdahulu. Kita tinggal buka kitab, sudah ada semuanya. Hanya menyamakan saja lagi. Hampir tidak ada lagi yang belum. Maka ijtihad saat ini hampir tidak berfungsi lagi. Karena permasalahan yang belum terjadi oleh ulama dulu sudah dibayangkan mereka. Segala yang belum terjadi dibikin oleh ulama terdahulu hukumnya. Barangkali nanti terjadi, inilah jawabannya. Ini terjadi, ini jawabannya. Dan orang yang mengerti ilmu bermadhab maka akan mengerti begitu luasnya ulama terdahulu. Ijtihad itu adalah sesuatu yang belum disebutkan para ulama hukumnya dan tidak ada nasnya dalam Al-Quran, itu namanya ijtihad. Sekarang ngaku mujtahid akhir zaman, tapi semuanya ngutip dari ulama terdahulu. Bilang saja kita taklid. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia memang kalau tidak bisa berijtihad, tidak masuk wilayah ijtihad, maka wajib taklid dalam beragama. Wajib bertaklid bagi siapapun yang belum sampai derajat ijtihad. Kita mengikuti pendapat para ulama dan mengikuti pendapat ulama itu namanya taklid. Dan taklid seperti ini bukan taklid buta. Taklid buta itu adalah kita punya permasalahan hukum, kemudian kita bertanya kepada tukang bangunan yang tidak pernah ngaji, Pak, hukumnya apa ini? Itu adalah saya taklid buta. Jadi orang yang bermadhab itu mengikuti pendapat ulama-ulama yang punya hujjah. Jangankan urusan ilmu agama, urusan buat roti saja kita belajar dengan tukang roti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tukang bangunan tanya kepada orang bikin donat tentang masalah bangunan. Itu kan lucu. Yang benar dong. Ini semuanya ada aturannya. Kalau urusan agama, tanya kepada ustadz atau ulama. Jadi patuh kepada ulama ini sangat penting. Jangan dibiarkan kita liar dengan pikiran sendiri-sendiri. Sehebat apapun orang, misalnya seorang pakar ilmu kedokteran, mungkin dia tidak sempat ngaji, maka hukum fikih harus bertanya kepada orang yang faqih, orang yang ahli fikih. Misalkan saya bisanya belajar ilmu agama, tetapi urusan kesehatan, saya bertanya pada dokter. Itu harus begitu. Punya bagian masing-masing. Jangan pengen tahu semuanya. Pengen tahu boleh, tapi jangan sok tahu semuanya. Semoga Allah mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.